Jadi sesi dispenser kedua ini, minggu kedua ini materinya dari saya terkait spesifikasi ya. Dan satu lagi terkait apa, Mbak Rama? Saya lupa, maaf. Yang kedua tadi nanti materi kedua. Materi kedua mengenai penilaian kinerja JFPBJ, Pak. Oke. Itu apa kita bikin membuat materi ini berdasarkan evaluasi juga ya. Ya banyak yang paling banyak request ya dari hasil survei juga ya. Betul, Pak Heldi. Nampaknya sudah stabil ya, tidak ada yang memilih lagi. Kalau memang tidak ada bisa di end polling. Kalau memang sudah stabil, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Baik. Langsung ke materi ya, Mbak Rama. Ya, boleh Pak Heldi. Ini pollingnya saya stop sharing ya. Oke. Sharingnya biar dari saya aja nggak apa-apa. Oke, nih. Berarti 78% belum mengerti spek. Nah, kita bahas nih, mudah-mudahan setelah sesi ini kita bisa lebih mengetahui tentang spesifikasi teknis. Baik. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah terlihat, Mbak Rama? Screen-nya? Spesifikasi sudah ya Pak? Sudah tampil Pak? Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan salam pengadaan bagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berdiskusi dalam acara dispenser ya. Diskusi terkait perencanaan pengadaan sirup dan ame rutin setiap hari Kamis. Dan ini segmen baperan tadi sudah, berita perencanaan pengadaan. Sekarang kita masuk ke materi ya. Materi pertama yaitu terkait spesifikasi. Ini masih bagian dari perencanaan pengadaan ya. Dan kita sesuai tagline dispenser kedua ya, sesi kedua yaitu lebih detail ya. Nah, ini sekarang kita lebih detail lagi ke dalam bagaimana sih cara menyusun spesifikasi. Nah, ini kita tidak akan membahas spesifikasi di dalam Perpres ya, karena di Perpres itu sebetulnya yang terkait spesifikasi itu hanya di pasal 19 ya, hanya sedikit yang dibahas dalam Perpres. Nah, ini saya akan mencoba membahas spesifikasi dari ya yang paling mendasarnya, yang paling spesifik apa sih sebetulnya spesifikasi itu. Kalau di dalam Perpres itu saya lihat dulu di pasal 19 ya, ada terkait spesifikasi yang menyatakan bahwasannya PPK dalam menyusun spek menggunakan produk dalam negeri, bersertifikat SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi, serta hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan. Kemudian ada terkait penyebutan merek ya dalam spesifikasi. Yaitu dalam menyusun spesifikasi dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang ada, atau barang jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Nah, ini dalam Perpres hanya itu saja di pasal 19 ya. Nah, dalam sesi ini kita coba lebih dalam lagi sebetulnya menyusun spesifikasi itu bagaimana sih konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya bagaimana? Di dalam pelatihan kejapungan sebetulnya ada ya, kalau di SLKNI dulu itu masuk ke UK 5 ya, UK 5 terkait spesifikasi. Kalau sekarang masuk ke modul
modul perencanaan ya, spesifikasi. Nah, di situ juga ada, bisa silahkan. Nah, namun ini untuk sesi kali ini kita mengambil dari materi pelatihan ISP 3 AUS-Air dulu yang pernah kita jalani ya, dari Mr. Rob ini. Nah, ini betul-betul kita mengambil secara mendasar apa sih spesifikasi ini. Dan materi pelatihan SLK ini dari Pusdiklat LKPP. Dan juga terima kasih ya kepada yang sebesar-besarnya kepada para penyusun materi pelatihan SLKNI, sehingga kita bisa sharing dari materi pelatihan SLKNI. Nah, kalau yang SLKNI ini kiblatnya sebetulnya ke ITC, ITC ya, International Trade Center. Nah, kalau yang waktu pelatihan ISP 3 ini lebih ke CIP. CIP itu Council Konsil International Program atau apa saya lupa, bisa di googling nanti ya. Jadi satu CIP, satu lagi ITC. Nah, ini tapi sebetulnya mirip-mirip ya. Kita lihat bagaimana sih sebetulnya konsep mendasar dari spesifikasi itu. Oke. Selanjutnya, nah ini pertama, ini mohon maaf ya, materinya maksud saya tampilan selanjutnya memang ini betul-betul konak ya, bulat, kotak dan panah aja gitu ya. Tidak banyak beautifikasinya ya. Jadi kita betul-betul bikin slide hanya isinya saja, dan ini kita buat dari materi dari dulu pelatihan, dan ini materi dari peserta yang dijadikan rangkumannya. Jadi ini tampilannya ya sederhana ya, tapi yang penting isinya. Nah, pertama adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Dalam pengadaan itu awalnya itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah keinginan. Nah, keinginan ini sebetulnya keinginannya yang memang betul-betul dibutuhkan gitu ya, yang dibatasi oleh ketersediaan sumber daya dan sumber dana, sehingga harus ada prioritas. Jadi ketika kita mau membuat spesifikasi, kita harus tahu kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ya tentunya adalah ada batasan, yaitu dibatasi oleh dana dan dibatasi oleh daya, sehingga harus ada prioritas. Nah, kemudian dalam menyusun prioritas, kita punya beberapa tools, mungkin nanti untuk sesi-sesi berikutnya bisa kita bahas, bisa menggunakan supply positioning model ya, bisa menggunakan klasifikasi ABC ataupun Pareto. Nah, ini tools-tools manajemen yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan prioritas pengadaan ya. Di lain sesi kalau dibutuhkan, kita bisa bahas tentang tools-tools untuk mengidentifikasi kebutuhan dari prioritasnya. Baik itu SPM ada dua ya, SPM Supply Positioning Model atau Supplier Perception Model, kemudian klasifikasi ABC dan konsep Pareto, sehingga kita bisa mengidentifikasi dari kebutuhan kita mana yang harus betul-betul kita perhatikan, mana yang bisa hands on, mana yang bisa hands up, lepas tangan, mana yang kita delegasikan, mana yang kita sistemkan dan sebagainya. Nah, intinya tadi awal pengadaan kita harus tahu kebutuhannya. Menyusun spek juga berawal dari kebutuhan. Nah, kemudian proses pengadaan secara umum ada 3 kalau dalam Perpres ya, mulai dari perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan ya. Ini ada kontrak disposal ini ya, karena ini bahasannya dalam pengadaan publik ya. Kalau dalam Perpres kita itu mulai dari perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan. Kontrak itu termasuk pelaksanaan. Kalau disposal itu ya itu di luar dari proses pengadaan, lebih ke BMN ya, seperti itu ya. Nah, ini mulai pentingnya di sini. Ini mulai konsepnya di sini ya, konsep yang harus kita pegang. Ketika kita melakukan perencanaan, kita tahu kan ada dalam Perpres kan ada tujuan pengadaan ya, ada tujuan pengadaan. Bahwasannya pertama adalah kita harus membelanjakan dari setiap uang yang kita belanjakan betul-betul harus tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga, ataupun dalam Perpres tepat penyedia. Nah, ini kenapa filosofinya, kenapa kita harus memperhatikan betul-betul ketepatan ini? Karena Karena dari kebutuhan yang tepat itu akan bisa akan bisa menurunkan cost, bisa menurunkan proses produksi, menurunkan harga dari produksi. Kalau kita bisa betul-betul mendefinisikan, menginventarisir kebutuhan kita apa, jumlahnya, terus mutunya, lokasinya, waktunya, harganya, dan penyedianya. Kalau kita bisa betul-betul
tepat mendefinisikan kebutuhan, maka ya menurut penelitian dari CHIPS itu bisa efisiensi 75 sampai 85%. Nah, ini dasarnya. Ini yang menjadi dasar kenapa kita harus betul-betul bisa membuat spesifikasi yang benar, yang baik, ya. Nah, ini akan bisa berhemat 75 sampai 85% ketika perencanaannya benar, dalam artian ini kita bahas masalah spek, menyusun standar dan menyusun spesifikasinya. Nah, ini adalah latar belakang kenapa kita butuh spesifikasi yang bagus, yang benar, kan, yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, makanya dimuncul di Perpres kan ada tujuan pengadaan itu ya. Ada tujuan pengadaan, kita lihat tujuan pengadaan. Nah, ini kan menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kalau di Perpres penyedia ya, kalau di sini price ya. Tapi kurang lebih sama ya, dalam artian konsepnya bahwasanya kalau kita di perencanaan dalam menyusun spesifikasi itu kita betul-betul bisa membuat spek yang tepat, 5 tepat ini, maka cost-nya itu akan bisa kita hemat 75 sampai 80% menurut penelitiannya, seperti itu. Oke, itu landasannya. Jadi kita harus betul-betul bisa memaksimalkan ya dalam membuat spesifikasi untuk pengadaan kita. Selanjutnya, apa itu spesifikasi ya? Nah, spesifikasi ini nanti ada 2 jenisnya. Jadi sebetulnya ada 2 jenis, ada dua jenis besar dalam spesifikasi itu. Nah, definisinya uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja dari barang jasa. Ini kalau kita menggunakan spesifikasi performance, atau uraian terperinci mengenai kualitas material dan pekerjaan yang harus diberikan oleh penyedia. Ini conformance. Nah, ini nanti kita lihat dari 2 range performance dan conformance ini di tengah-tengah ada. Nah, ini sebetulnya konsep mendasar bagaimana kita membuat spesifikasi ya. Karena di dalam Perpres tidak ada itu penjelasannya bagaimana cara membuat spesifikasi itu ya. Nah, sekarang kita mendasarnya dulu ya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, dasar penentuan spesifikasi. Nah, ini sebetulnya kata kuncinya ya 2 tadi, antara efisiensi dan efektivitas. Nah, ini sasaran ya. Jadi kita harus tahu kebutuhannya apa, ya, ini agar efektif ya. Kita harus tahu kebutuhannya apa. Nah, kita harus tahu mengapa kebutuhan ini muncul. Mengapa kebutuhan ini muncul? Why ya. Jadi agar tepat kebutuhan, agar tepat sesuai kebutuhan, kita harus tahu latar belakang munculnya kebutuhan ini. Contoh sederhana misalkan yang sekarang lagi tren terkait masalah produksi dalam negeri ataupun komponen di dalamnya, yaitu TKDN. Nah, kita sesuai dengan arahan Pak Jokowi, sesuai dengan tujuan pengadaan, kita harus mengarah ke produksi dalam negeri. Nah, untuk bisa ke produksi dalam negeri, dalam menyusun spek, kita harus tahu kenapa ini muncul spek, misalkan yang mengharuskan menggunakan produk impor, misalkan. Nah, dengan mengetahui, oh ini ternyata kenapa nih kita harus selalu impor untuk spek ini, karena misalkan ternyata mesinnya impor ini, sehingga dia repilnya ataupun kertasnya atau regennya ataupun apapun lah bahan habis pakainya ini harus selalu impor juga. Nah, kalau memang seperti itu, berarti dengan kita mengetahui kenapanya itu, kita harus punya program agar bisa mengganti mesin utamanya dengan produk dalam negeri ataupun yang bisa menggunakan repil dari dalam negeri. Kenapa? Karena tujuan kita ada produksi dalam negeri. Nah, makanya di awal kita harus tahu dulu kenapa kita butuh ini, gitu kan, agar bisa efektif, bisa dapat sasarannya apa. Nah, baru secara efisiensi agar kita tadi bisa berhemat, agar kita bisa tepat dalam hal cost-nya. Nah, ini kita bisa melihat ini apa sih kebutuhannya, what, gitu kan, siapa yang membutuhkannya, kapan membutuhkannya, dan bagaimana caranya ini kan. Nah, itu nanti bisa di breakdown terkait biayanya, volumenya berapa, bagaimana kegiatannya. Nah, ini untuk mencapai efisiensi dari spesifikasi yang kita buat. Nah, ini konsep dasarnya ya, untuk spek. Kemudian yang harus diperhatikan dalam penyusunan spek. Ini barang jasanya dapat diproduksi, tidak ada nggak produksinya. Kalau nggak ya berarti swakelola mungkin ya. Kemudian dapat diproses melalui pengadaan, karena ya bisa saja prosesnya bukan melalui pengadaan gitu ya.
Walaupun dalam PBJ pemerintah kita sudah ada dikecualikan, sudah ada apa swakalola, sudah ada darurat dan sebagainya. Keandalannya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, penjadwalannya dan di pasarnya bagaimana. Ya dan tambahannya juga kan seperti arahan ataupun pada ulang tahun IFI tadi ya yang Pak Gus Prabowo sebutkan ya kita harus punya pasar juga agar bisa tadi menyediakan barang jasa di pasar kita sendiri. Nah, ini pertimbangannya. Nah, kemudian prinsip dalam penyusunan spesifikasi juga sebentar. Sebentar. Oke. Nah, dalam prinsip spesifikasi juga kita hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun spek adalah adanya resiko juga, adanya resiko ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ini bagaimana kita jadi risiko itu bukan hanya dalam kontrak, ketika menyusun spek juga kita harus sudah melihat kira-kira akan ada risiko apa dalam pengadaan ini. Nah, di dalam spesifikasi itu harusnya sudah muncul. Bukan hanya kontrak, kalau kontrak sudah pasti ya, dokumen kontrak itu ada yang mengistilahkan dokumen risiko. Semua risiko yang akan terjadi dalam pengadaan harus tertuang dalam kontrak. Nah, namun sebagai mitigasi awal di dalam spesifikasi itu harusnya kita sudah tahu kira-kira akan ada risiko apa saja, gitu kan? Sehingga di dalam spesifikasi harus kita munculkan juga apa mitigasinya. Nah, kemudian prinsip dalam membuat spesifikasi itu harus singkat, tepat, menyeluruh, jelas, dan konsisten. Kita lihat apa penjelasannya ini. Singkat. Next. Agak delay. Nah, ini ya. Nah, 5C ini ya. Nah, 5C ya. Nah, ini yang umum ya, secara umum. Nah, ini. Jadi pertama harus clear ya. Cukup informasi bagi penyedia, bebas dari ambiguitas. Dan ya tadi kata-kata secepatnya, cukup bagus, as soon as possible, segera, itu tidak boleh muncul dalam spesifikasi. Harus jelas ini apa instruksinya, apa yang harus disediakan. Singkat, padat, jadi memuat hal-hal yang penting saja. Dalam artian misalkan kalau memang sudah ada standarnya, munculin aja standarnya, misalkan ISO, SNI, tidak perlu dijelasin lagi. Kemudian menyeluruh ya, memberikan lingkup dari awal sampai akhir ya, tuntas ya. Kemudian konsisten ya, tidak berubah-ubah ya. Kalau memang tipenya ini maka dari awal sampai akhir tetap seperti itu. Kemudian tentunya harus pas sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Maaf di screen lagi. Sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kurang dari kebutuhan nanti tidak akan terpakai. Kalau kelebihan pun ya sama gitu kan, bisa tidak terpakai ataupun bisa terjadi pemborosan. Nah, ini prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat spesifikasi ya. Nah, ini juga nih, ini menurut saya paling mendasar nih. Sebetulnya spesifikasi itu apa sih? Nah, ini spesifikasi itu adalah komunikasi sebetulnya. Komunikasi. Mohon maaf saya agak flu nih, gara-gara berenang 2 hari berturut-turut. Mohon maaf kalau agak bintang suaranya. Jadi spesifikasi itu adalah mengkomunikasikan apa kebutuhan user kepada penyedia, kepada pelaku usaha. Ya, sehingga antara kebutuhan dengan produk yang disediakan itu bisa sama, bisa persis gitu kan. Jangan sampai kita maunya produk A diberikan produk B gitu kan. Jadi harus bisa dengan jelas kepada pelaku usaha, kepada penyedia bahwasannya yang dibutuhkan itu user ini. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan dibandingkan antara kebutuhan dan produk. Ini ada nggak produk yang bisa memenuhi kebutuhan ya. Kemudian juga keseimbangan masalah harganya gitu kan, menemukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan pasokan produk tersedia. Jadi jangan sampai kita butuhnya yang tinggi tapi ternyata produk yang ada masih rendah. Nah gimana keseimbangannya agar pas gitu kan, kebutuhan antara yang dibutuhkan user dengan produk.
termasuk juga keseimbangan tadi. Tujuan kita ada PDN ya berarti kita bagaimana caranya kebutuhan kita itu bisa memenuhi PDN dan produknya juga ada PDN. Jadi intinya komunikasi spesifikasi itu adalah komunikasi, kemudian perbandingan sehingga muncul keseimbangan ya antara kebutuhan pengguna apa ya, user, dan apa yang bisa disediakan oleh supplier. Nah, ini adalah konsep awal dari spesifikasi. Jadi jangan sampai kita membuat spesifikasi itu hanya sekedar ngambil dari yang dulu gitu kan, bukan hanya sekedar kita inginnya apa, kita maunya apa, tapi nah ini kita bisa dikomunikasikan nggak? Karena bahasa kebutuhan user dengan bahasa industri itu akan berbeda. Nanti kita lihat bagaimana mendeskripsikan kebutuhan ke dalam bahasa penyedia. Jadi nanti bisa dengan komposisi, kalau obat gitu ya, bisa dengan sampel, bisa dengan sampel contoh ya, bisa dengan kinerja. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan kebutuhan kita ke dalam bahasa yang bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, ini konsep awal dari Mama. Waduh. Bocor mana satpam nih? HMPSY, ini M. Oke, udah. Kita lanjutkan. Bocor. Nah, ini ya prinsip mendasar dari spesifikasi. Oke. Nah, dalam suatu spek tadi kembali yang dari paling awal, pertanyaan kunci, apakah bisa dimengerti oleh semua pihak? Apakah sudah lengkap, komprehensif? Apakah semua item dapat dinominalkan? Apakah dapat diukur? Nah, ini pertanyaan kunci ketika kita menyusun spek, gitu ya. Selanjutnya, dalam spek juga kita harus sudah mengidentifikasi resiko. Kita lihat nanti ya selanjutnya. Tapi mulai dari sini kita melihat resiko. Apakah ada resiko terkait kesesuaiannya? Nah, ini kita nanti ada pilihan apakah memang membeli, apakah membuat, menyewa, atau bagaimana. Kemudian ada resiko di pilihan teknologi. Teknologinya sederhana, kompleks ya. Kalau kita butuhnya yang kompleks, ada di pasaran, bisa tersedia atau tidak. Keandalannya seperti waktu operasinya, backup-nya, pengoperasiannya, durabilitasnya, ketersediaan dari kelengkapannya, softwarenya ya. Kemudian kalau ada error atau rusak, berapa fix time-nya dan sebagainya. Nah, ini resiko-resiko yang tentunya akan berbeda dari satu jenis barang jasa ke jenis barang jasa yang lainnya, seperti itu. Oke. Nah, ini resiko kalau secara umum teorinya ya, kalau dikuadrankan kan ada bisa dilihat dari dampak dan peluangnya, ya kan? Nah, di spesifikasi itu harusnya sudah muncul ya, untuk dampak yang rendah atau tinggi, muncul peluang kecil atau besarnya. Nah, ini kalau rutin ya, kalau dari sisi teori manajemen ini ya, taktis dan reaktif. Kalau peluang besar terjadi tapi rendah dampaknya, ini dengan manajemen dampak. Kalau peluangnya kecil tapi dampaknya tinggi, dengan penanganan darurat. Kalau peluangnya besar dan dampaknya tinggi, harus ada pengawasan strategis. Nah, ini dengan kita memappingkan resikonya di mana, nah nanti kita bisa menuangkan dalam spesifikasi kira-kira apa mitigasinya, seperti itu. Nah, manajemen resiko juga di sini. Nah, ini spesifikasi yang kita buat itu ya harus menyeimbangkan. Ini resikonya ada di siapa? Resikonya tuh apakah harus kita yang nanggung atau si supplier atau si penyedia yang menanggung? Keseimbangan nanti tuangkan dalam kontrak. Jadi menjadi komunikasi juga. Ya, ini kira-kira kalau dampaknya misalkan ada, ya misalkan kalau bangunan ini akan ada kebocoran atau apa gitu ya. Ini bisa nggak dari dinas yang menanggung? Kalau bisa berarti di sebelah pengguna. Tapi kalau hanya oleh pelaku usaha, berarti itu resiko harus ditanggung oleh pelaku usaha. Kalau ketika ngebangun ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, itu di mana gitu kan? Resikonya oleh siapa? Nah, ini juga di dalam menyusun spek itu harus sudah jelas, harus sudah muncul. Kira-kira resikonya apa yang muncul dan menjadikan keseimbangan antara resiko yang ditanggung oleh user, pengguna, dan resiko yang ditanggung oleh supplier. Itu konsep awalnya ya. Jadi pertama tadi komunikasi ya,
kemudian keseimbangan ya, keseimbangan antara kebutuhan dengan suplainya, kemudian juga di sini adalah resikonya juga, kita menyeimbangkan resiko ya, seperti itu. Nah, dari resiko tadi, kalau memang resikonya tinggi, kompleks, itu kita bisa menggunakan konsultan. Suka ada pertanyaan, Pak ini boleh nggak kita menggunakan konsultan? Ya ini konsepnya, ya. Kalau memang ini beresiko, ya, kemudian pekerjaannya juga kompleks, ya tentunya kita membutuhkan konsultan. Terutama kalau ya si penggunanya tidak mengerti terkait jenis teknis barang jasa, seperti itu. Maaf. Nah, selanjutnya untuk penyusunan spesifikasi nanti akan ada 2 jenis spesifikasi ya dalam mendeskripsikannya, yaitu ada performance ya, ada performance dan ada conformance, yaitu dengan detail kuantitatif ya, dengan detail jadi spesifikasi teknis. Conformance, kalau performance itu detailnya secara kualitatif ya. Nah, ini ada range di tengah-tengah, nanti kita lebih detail. Jadi pada intinya kita mendeskripsikan apa kebutuhan kita ya dengan bahasa yang bisa dipengerti oleh pelaku usaha, itu range-nya dari conformance detail secara kuantitatif ya, dan nanti sampai ke detail kualitatif. Nah, tinggal kita mau pilih di mana ya, kita lihat. Nah ini kalau digambarkan jenis-jenis spesifikasi ya. Jadi ini kita bisa menempatkan kira-kira yang paling tepat spesifikasi kita itu mau spesifikasi pilih yang mana, atau bisa gabungan ya. Jadi yang paling rendah ini, yang paling atas adalah conformance. Jadi conformance ini sudah detail ya, detail. Yang detail itu ini yang sering dipakai itu yang paling atas nih, conformance ya, itu. Ya, betul-betul teknis detail gitu ya, teknis detail. Kalau komputer itu berapa prosesornya, hard disknya, segala macamnya. Nah, sebetulnya kita bisa mendeskripsikan spesifikasi dengan beberapa jenis lain. Misalkan menyebutkan merek. Di Perpres memang kita menyebutkan merek hanya untuk komponen, untuk bagian dari suatu sistem yang sudah berjalan ataupun di katalog elektronik. Nah, kalau memang kebutuhan kita hanya bisa dipenuhi oleh satu merek, tentunya ya silakan sebutkan langsung brandnya, mereknya apa. Kemudian kalau tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, kita pakai sampel. Ini loh contohnya nih, sampelnya seperti ini ya. Jadi kita langsung menunjukkan barangnya saja. Atau dengan bill of quantity, dengan gambar, dengan reference ya, dengan komposisi seperti obat ya, komposisi paracetamolnya sekian persen, amfetaminnya sekian persen, itu komposisi betul-betul detail komposisinya. Atau kalau sudah ada standarnya, standar IP sekian, standar SNI sekian, standar ISO sekian, di situ sudah ada detailnya, udah tulis itu standarnya. Nah, semakin ke bawah itu ada fungsional. Kalau fungsional itu kita pingin fungsinya apa nih, performance kinerjanya apa nih. Nah, ini nanti ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, ini kalau tadi yang dari chips, kalau ini yang dari yang lainnya juga, tapi mirip sebetulnya ya. Jadi kalau di atas itu perinci ya. Nah, sampai ke bawah ini nanti lebih ke kualitasnya, lebih ke fungsionalnya, atau bisa digabungkan, bisa campuran antara conformance dengan performance. Nah, jadi kita lebih banyak menggunakan yang paling atas nih, terperinci. Padahal spek itu bisa gabungan. Kita kira-kira mana yang paling pas nih, dipilih saja, gitu kan? Ya memang dari waktu membuatnya ya, waktu membuatnya ini ada yang maksimal, minimal ya, kemudian resikonya. Nah ini terutama dari resiko nih ya, dari resiko kalau kita menggunakan performance itu semakin minimal karena resikonya kita serahkan ke pelaku usaha. Tapi kalau semakin detail ya, terinci, resiko itu ada di kita karena kita sudah terinci ya, terinci. Misalkan meja tinggi sekian, lebar sekian, bahannya ini, ternyata mejanya misalkan kurang kuat, ya salah kita sudah merinci, kami sudah menyediakan sesuai dengan rincian. Nah, tapi kalau performance ya, kita ingin meja untuk apa, fungsinya apa, kinerjanya bagaimana, nah, itu resiko itu lebih di penyedia. Jadi semakin ke bawah resiko di penyedia. Kemudian inovasi kontraktor itu akan lebih banyak ketika performance. Tapi kalau conformance, inovasi kontraktor semakin terbatas. Inovasi dari supplier ya, seperti itu. Nah, jadi silakan. Ini secara mendasarnya inilah konsep-konsep dari menyusun spesifikasi. Jadi kita menyusun spek itu ya bukannya sekedar ngambil dari yang sudah ada,
bukan hanya sekedar model-model dari yang sudah beredar ya ataupun di internet, tapi kita bisa dengan mudah-mudahan dengan paparan ini ya kita diskusikan, kita bisa tahu oh dalam menyusun spek ini ya baik bagi PPK, baik bagi PAKPA, ini kira-kira ada resiko apa nih? Sudah dimengerti belum oleh pelaku usahanya nih, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga kalau digambarkan ada gambar yang paling mudahnya ada gambar gajah. Nah, ini jangan sampai menyusun spek itu seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini yang sering dipakai adalah spek conformant detail ya. Nah, detail ini ya ini masing-masing bagian gajah itu mendeskripsikan gajah itu ada yang apa? Oh, ini gajah ini panjang, ada bulu-bulunya di belakang. Oh, itu buntutnya. Oh, gajah ini ternyata bulat, gede, ada kuku-kukunya, itu kakinya. Oh, ini ternyata kayak trompet. Oh, itu mah belalainya. Oh, ini lebar. Nah, ternyata bisa berbeda-beda deskripsinya gitu kan. Kalau kita salah mendeskripsikan gitu kan. Sehingga nanti kalau yang dikirim gajah, kalau kita minta gajah pada akhirnya ada yang ngirim buntutnya saja, ada yang menawarkan kupingnya saja, kuping gajah gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa komprehensif kalau kita butuh gajah bagaimana gitu kan. Kita bisa mendeskripsikannya. Jangan sampai ya kita kurang tepat mendeskripsikannya seperti itu ya. Nah, contohnya ini spek fungsional ya. Kalau spek fungsional pada intinya ya intinya kita butuh fungsinya. Kita butuh fungsinya gitu kan. Kita butuh fungsinya untuk bisa memompa gitu kan. Terserah mau merek apa segala macam, yang intinya yang dibayar adalah kinerja alat, bukan alatnya apa gitu kan. Kinerjanya gitu kan, seperti itu. Itu kalau fungsional contohnya ya. Nah, memang kita lihat yang ini. Nah, kalau spek detail ya ini menjelaskan secara rinci pesan teknis fisik. Nah, ini silahkan bisa juga kita memakai spesifikasi detail kalau memang kita PPK mampu mengontrol risiko, sudah betul-betul ngerti pembeli mendapatkan apa yang diperlukan, betul-betul jelas ya kan. Nah, cuman masalahnya biasanya waktunya ya memberitahu kontraktor yang sudah tahu spek lama tambah penyesuaian. Itu hati-hati. Intinya dengan kita sudah tahu jenis-jenis spesifikasi, ya mudah-mudahan kita bukan hanya menggunakan spesifikasi yang detail ya, ternyata ada beragam juga, ada standar ya. Standar itu ya yang sudah ada di industri. Kita harus ngobrol juga sama industrinya. Kira-kira ada standar apa saja. Nah, ya pada tahapannya intinya merencanakan apa kebutuhannya, pilihan-pilihannya, rekrutmennya, persyaratannya apa ya, nah, barulah bisa menjadi spek yang baik ya. Ini layoutnya ya, formatnya silakan lah. Kalau formatnya sih bisa menyesuaikan ya formatnya ya. Nah, ini yang dari modul SKNI ya. Nah, pertama adalah terkait kebutuhannya itu, informasinya itu bisa diperoleh dari siapa? Dari usernya, dari industrinya, ya, dari instansi pemerintah, standar, dari komunitas ahli pengadaan, dari standarnya, dari informasi pengujian tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti. Nah, ini intinya ahli pengadaan itu harus ahli ngobrol, ahli komunikasi, banyak mencari informasi ya untuk membuat spesifikasi. Sehingga kita bisa tahu kira-kira dari range conformant ke performance itu kita tepatnya di mana, atau hybrid campurannya yang mana gitu kan yang tepat untuk mendeskripsikan spesifikasi. Karena setiap jenis barang jasa akan bisa berbeda ya. Nah kemudian selain spesifikasi dari mutu, ada juga spesifikasi jumlah dan waktunya, tingkat layanannya, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Silakan menyesuaikan. Ya. Nah, kalau dari mutu, ya, kalau mutu tadi, sebentar, kalau ini standar ya, jumlah waktu standar, tingkat layanan juga standar. Ya. Nah, kalau mutu, konsepnya tadi ya, nah sekarang penjelasan detailnya. Ada merek, kan ada spek teknis detail yang konforman, standarisasi, komposisi, sampel. Nah, fungsi kinerja ini adalah performance ya. Nah, jadi ada beberapa jenis. Nah, kita lihat kalau merek ini kalau memang sudah dikenal luas ya. Ya ini merek itu kelebihannya jelas. Kalau kita minta merek A, sudah tidak mungkin dikasih merek yang lain ya. Kalau mobil misalkan kita memilih merek tertentu, pasti nggak mungkin diberikan merek yang lain. Barang mudah digunakan,
karena sudah tersedia di pasaran. Mutu terjamin ya, kelemahannya apa? Kalau merek itu cenderung mahal. Terus kalau sebut merek, kompetisi pasti tidak maksimal ya, kecuali memang kita butuhnya merek tersebut saja ya. Oke, kemudian perubahan spek secara mendasar tapi tetap dengan merek yang sama oleh penyedia. Dalam artian ya biasanya merek itu speknya itu sudah di setting oleh si penyedianya ya. Kita agak susah untuk kostum ya, untuk menambahkan segala macam. Nah, ini merek. Nah, ini merek ini dipakai kalau kita sudah ya ibaratnya yang sudah dikenal luas lah. Oke, ini merek ini nih ya. Nanti tidak akan ada multitafsir lagi seperti itu. Nah, kemudian menggunakan sterilisasi. Nah, ini kalau memang di industrinya, ya, di pelaku usahanya sudah ada standar-standarnya apa, ya. Nah, ini kelebihannya apa? Pemilihan dalam proses produksinya, kompetisi tinggi, memungkinkan mendapatkan harga murah, ya, menghilangkan ketidakpastian karena sudah ada standarnya, lead time lebih pendek, lebih mudah milih penyedia jasa jika memasukkan standar yang sama. Jadi karena memang sudah ada standarnya, penyedia juga pasti mengikuti standarnya ya. Kekurangannya apa? Nah, biasanya standar ini merupakan kompromi dari berbagai pihak yang terkait dengan industri barang tersebut. Ya. Kemudian cermin terbaik pada saat standar tersebut dibuat. Dalam artian standar itu ya bisa saja karena waktu bertambah ya, bisa saja seharusnya standarnya sudah bertambah. Ini masih yang lama standarnya, harus hati-hati dilihat juga ya. Gitu. Nah, ini bagian pengadaan, KBWJ harus mendalami pengalaman penyedia barang jasa tersebut terdapat aspek-aspek yang terkait dengan standar barang yang dibeli. Dalam artian standar itu biasanya yang minimal juga, ini harus dilihat dengan kebutuhannya bagaimana, apakah ada tambahan atau tidak. Tapi yang jelas kalau sudah ada standarnya nanti bisa lebih rinci, bisa lebih jelas ya. Contohnya misalkan tadi standar tahan air, tahan debu, IP berapa, SNI, ISO segala macam ya. Kalau memang sudah standarnya pakailah standar itu ya. Kemudian sampel. Nah, sampel ini kalau memang kita susah mendeskripsikannya, susah mendeskripsikan dalam kata-kata ya, pakai sampel aja ya. Jadi kalau memang susah dideskripsikan, pakailah sampel. Ini memudahkan PPK untuk memastikan ketersediaan barang jasa atas kemampuan penyedia memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang. Dalam artian ya kalau diperlihatkan secara fisik, secara jelas ya, ini ya tidak akan ada mispersepsi lagi. Namun nanti harus kalau sampel nanti harus ada pengujiannya apa juga harus jelas. Ini bahwasannya barang yang dikirimkan sama dengan sampelnya. Misalkan kalau kain itu warnanya sama nggak? Kalau sama. Tapi kan sama atau tidak kadang ya bias ya. Nah, kita harus menggunakan misalkan apakah spektrometer untuk apa? Untuk melihat ini perbedaan kecil antara barang yang dikirimkan dengan kebutuhan itu sulit diketahui ya. Makanya kita harus punya alat ukur, alat uji yang sama. Ini ada ngeresek kenapa ya? Dari mana deh? Lebu 03. Lebu 03 apa? Lebu 03 ada lah. Jadi main lah. Menaku Pramaju. Oke. Selanjutnya, nah ini yang sering dipakai nih, spek teknis detail nih ya, spek teknis detail, bentuknya, warnanya, dimensinya. Nah, ini yang sering dipakai nih. Ya kalau nanti Bapak Ibu menggunakan spek teknis detail seperti ini, dicek lagi apakah masih ada kemungkinan nggak kita menggunakan jenis spesifikasi yang lain seperti itu. Nah, atau kita ini spesifikasi detail ya. Nah, rinci ya, ukurannya biasanya yang paling sering dipakai di sini, yang banyak di lapangan ini nih, ya, detail rinci. Nah, ini kekurangannya memerlukan tenaga ahli ya untuk menyusun spek teknis sempurna karena detail sekali. Kesalahan spek teknis detail di kita risikonya karena kita nyuruhnya detail itu kan. Gitu. Kemudian makin rinci spesifik spek teknis disusun dapat berakibat barang yang dihasilkan menjadi barang pesanan yang spesifik. Nah, ini jadi akhirnya bukan barang yang umum, tapi barang yang custom. Gitu. Makin sedikit penyedia yang mampu. Nah, kemudian pada kondisi tertentu, penyedia jasa dapat memenuhi spek teknis, tapi belum tentu memenuhi hasil kerja. Jadi memenuhi spek, tapi kerjanya mungkin tidak berhasil. Dalam artian
bisa menyediakan meja kursi, tapi apakah kinerja meja kursinya bisa sesuai? Karena kita terlalu detail, gitu ya. Komposisi, nah ini komposisi misalkan untuk obat ya, rinci ya. Nah, ini membutuhkan tenaga ahli juga dan memerlukan alat pengujian yang spesifik untuk verifikasi. Contoh komposisi misalkan tadi obat bahan kimia ya sekian persen. Kemudian fungsi. Nah, kalau kita memang membutuhkan fungsi ya, kita butuh fungsi penyewaan mobil, kan? Nah ini kita butuh fungsi fotokopi. Ya tidak perlu disebutkan mesin fotokopinya apa mungkin ya, tapi intinya apa nih fungsi-fungsinya. Misalkan dalam satu detik bisa mengcopy berapa lembar, warnanya bagaimana dan sebagainya. Ya. Dan yang paling umum adalah kinerja nih. Di PU aja sudah mulai nih, performance based contract ya. Nah ini mendefinisikan barang jasa dalam bentuk output ataupun keluaran tertentu. Nah ini kriterianya, misalkan kita ingin pasang wifi. Kita tidak mendeskripsikan secara detail, konforman teknis detail, harus ada berapa wifi, ada berapa router di ruangan ya. Harus di titik-titik mana, tapi intinya saya ingin dimanapun berada di gedung ini harus ada 3 bar atau 2 bar minimal, gitu kan? Kecepatannya sekian. Nah itu terserah. Kita nggak perlu bikin gambar gedung, ditentukan titiknya di mana, secara detail. Cukup kinerjanya apa? Pokoknya saya ingin akses internet di gedung ini minimal 2 bar ada, atau 3 bar, ada berapa? Kecepatannya sekian. Kemudian kalau ada blank spot bagaimana? Nah itu jadi kinerjanya saja yang munculkan. Masalah nanti bagus atau enggak, misalkan cepat rusak, nanti juga tambahin. Jadi kalau ada rusak bagaimana gitu kan? Kalau ada bagaimana, itu dimunculkan semuanya. Ya. Bisa disatukan juga ya, bisa kinerja. Oke. Nah, misalkan outputnya apa nih? Kecepatannya, tekanan maksimum, ya. Lingkungannya tahan terhadap apa, ada gangguan apa. Nah, fungsi kinerjanya bagaimana? Jadi bukan ukurannya ini colokannya harus sekian, ukurannya sekian, posisi bukan, tapi kita butuh fungsi apa, butuh kinerja apa dari kebutuhan kita. Nah, mudah-mudahan bisa mulai geser ya, atau mulai bisa mengkombinasikan, bukan hanya spek detail seperti itu ya. Nah, desain interface, koneksi dengan sistem yang ada ataupun pengembangan ya. Jadi tidak perlu disebutkan bahwasanya ini koneksinya sebegini, tapi ya intinya harus bisa sesuai dengan yang ada ataupun nanti pengembangannya. Nah, memang ini harus betul-betul ini tingkat mutunya, keamanan, pemeliharaan, waktunya, biaya, ketentuan. Nah, ini yang paling penting nih untuk mengukur kinerjanya. Apa mengukur kinerjanya? Suhu ruangan. Nah, ini bagaimana mengukur suhu ruangan misalkan kita ingin menggunakan AC. Intinya suhu ruangannya harus sekian dan sebagainya. Mengukur suhunya pakai apa nih gitu kan? Kelebihan, nah penyedia dapat menggunakan semua keahlian dan pastinya untuk memenuhi spek yang dibutuhkan. Jadi kalau dengan spek fungsi kinerja ya, kita tidak nyebutin merek, tidak nyebutin lokasi, dimensi ya. Nah, penyedia bisa ibaratnya menggunakan inovasinya, keahliannya ya, bahkan nanti penawaran bisa lebih murah gitu kan. Kemudian lebih mudah menyusunnya dibanding spek teknis. Tapi ya tentu butuh keahlian. Resiko tidak mau kinerja kepada penyedia, resikonya di penyedia bukan di kita. Tapi kalau spek teknis detail, resiko di kita. Tapi kalau kinerja fungsi itu resiko di penyedia. Oke? Dibandingkan dengan spek teknis detail yang konforman, akan lebih banyak penyedia yang mampu memenuhi persyaratan. Ada kelebihannya. Kurangnya ya penyedia jika penyedia yang menggunakan teknologi yang tidak familiar, maka mungkin kita harus ada sosialisasi dulu switchingnya ya dari kitanya internalnya. Kemudian penyedia bisa memberikan solusi yang beda-beda untuk barang yang berbeda juga. Nah, ini UKPBJ-nya harus bisa melakukan evaluasinya bagaimana ya. Mungkin kalau 2 tahap ada penyetaraan teknis dan sebagainya kalau 2 tahap. Ini sih metode tidak perlu ya. Nah, masalah yang lainnya kalau tadi mutu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya membuat spesifikasi mutu tadi ya. Nah, kalau yang masalah waktu ya tinggal masalah kapan yang dibutuhkannya, jangan sampai kita mengadakan sudah lewat waktunya, jadi kehilangan momentum ya.
Nanti silakan dieksplor terkait masalah waktunya. Oke, layanan juga ya, layanan ya. Selain barang jasanya, ada layanan lain nggak? Pelatihan, ada pemeliharaan, itu juga harus diperhatikan. Ya, ini bergantung kepada barang jasa. Oke, secara umum seperti itu ya. Ini slide selanjutnya, ini tambahannya saja, tapi konsep awalnya tadi ya sudah disampaikan. Jadi membuat spek itu adalah komunikasi antara user dengan penyedia. Membuat spek itu kita harus menyeimbangkan resiko antara user dengan penyedia. Membuat spek itu tidak hanya teknis detail saja, tapi ada conformance sampai fulfillment ya. Silahkan dipilih, bisa dikombinasikan seperti itu ya. Dan membuat spek itu ya bukan hanya mengikuti Perpres pasal 19. Dilihat di bawahnya dasar-dasarnya seperti ini ya. Oke, ini kaidah penulisan spek ya. Ini silahkan bisa dibaca ya. Melihat faktor-faktornya silahkan ya. Nah ini ada kalau lingkup pekerjaan, metodologi segala macam ini formatnya ya silakan ya. Nah terus bagaimana kalau tidak ada keahlian dalam menyusun spek, bisa dibantu oleh konsultan, ya kan? Tuh. Oke. Nah jika kondisi terjadi, kalau konsultan peran user adalah memastikan bahwa masalah tersebut sudah dipertimbangkan dalam. Jadi intinya semua risiko aman. Karakteristik ya ini betul-betul mengerti ya usernya ya, barang jasanya akan di mana ya. Ini detailnya ya, silahkan detailnya. Oke, nah, ini lebih detail ya, tampilan tekstur ya. Jadi intinya setiap barang jasa berbeda pasti akan membuat karakteristik dari barang jasa berbeda. Ya, dalam satu jenis barang pun itu bisa beda-beda gitu seperti itu. Nah, tergantung pada teknisnya. Ya. Oke, umur teknik ekonomis ini lebih detailnya ya, silahkan. Kemasan perlindungan bagaimana dalam mengirimkannya, dikemas bagaimana, lama penyimpanan, siapa tahu butuh disimpan dalam suhu tertentu ya. Terus bikin checklist ya, checklistnya ada standar, bahasanya bagaimana. Nah ini sudah detail ya, dan jangan pakai jargon ya, jargon tuh kayak apa ya? Jadi tadi apa? Segera dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tadi yang 5C tadi ya. Formatnya, penomorannya ini lebih detail ya. Dan silakan nanti bisa dimaksimalkan. Faktor lainnya kemisingan ya, ketahanan ini silakan dieksplor dari teknis ya. Tahu menjawab dari resiko. Siapa yang menanggung resiko ini? Kalau ada kecelakaan bagaimana? Kalau ini bagaimana? Ini resikonya. Siapa tahu jawabnya? Ya sudah tadi ya. 5C lah itu ya. Akurat, lengkap, clear, precious tadi kan, komprehensif ya. Nah nanti juga hati-hati juga kalau di Perpres kan menyusun spek HPS. Kalau HPS kan 28 hari ya. Tentunya spek juga harus dilihat juga. Ini sudah masih update nggak ketika diproses pemilihannya? Siapa ada perubahan, ada perubahan-perubahan teknologi ya, ada perubahan aturan ya. Nah ini hal-hal yang bisa diprediksi ataupun tidak. Itu Bapak sekalian, paparan yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih betul-betul menguasai dasar ini mendasar ya. Untuk teknisnya bisa membuat spek itu kalau memerlukan modul-modul silahkan bisa kontak ya, modul-modul dari SKKNI ataupun dari ITC ataupun dari CHIPS ya, bisa kontak, bisa diskusi, ini kontak saya ya. Terima kasih. Atas kekurangan saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaatnya. Saya kembalikan ke Barahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldi. Nah itu tadi Bapak Ibu terkait materi penyusunan spesifikasi teknis ya. Oke, kita lanjut ke kuis Kahoot ya Bapak Ibu. Siap-siap. Siapkan dulu handphonenya, gadgetnya. Nanti akan di-share oleh Mas Enggar. Sebelum saya jawab, ini dulu ya, kuis dulu ya. Bagi-bagi hadiah dulu ya. Kita prasik dulu ya. Ya.
Oke, silakan Bapak Ibu untuk akses Kahoot-nya. Untuk PIN-nya itu tadi ada tampil ya di layar 5656218. Silakan. Di minggu sebelumnya ya, nanti pemenang Kahoot ini akan mendapatkan kalender pengadaan dan flash disk yang di dalamnya berisi e-book pengadaan.
Pemenangnya berubah-ubah terus ya, berapa ya? Hebat nih. Iya Pak, ini saling berkompetisi. Bagus kompetisinya Pak ini. Ya, sesuai prinsip pengadaan ini. Nah, ini nih konsep paling penting nih, gimana nih? Dengan membuat spek, mudah-mudahan benar menjawabnya. Ternyata masih jawab yang kurang pas juga.
Nah, ini soal terakhir nih Pak Heldi. Oke, mudah-mudahan dapat pemenangnya. Ya, selamat kepada Bapak Arik. Ditunggu Pak untuk nama lengkap beserta alamat lengkap dari instansinya ya untuk pengiriman hadiah giveaway di acara Dispenser series kedua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas ya. Boleh di open mic diundang. Mana? Boleh, silakan suaranya. Mana Pak Arik? Silakan Pak Arik dinyalakan. Iya, halo Pak. Ya, selamat ya Pak Arik. Mana nih? Iya, makasih. Arik dari mana Pak? Oh, dari Kota Palu, Pak Heldi. Ya Pak, selamat. Ya, dikirim ya Pak. Mohon dikirim alamat lengkap instansi Bapak ya Pak untuk pengiriman hadiahnya.